para masyayikh, para nyai, para santri yang saya hormati, alhamdulillah. Ini adalah halaqah fikih peradaban yang kedua di Lirboyo ini, karena kita emang sudah masuk dalam serial halaqah yang kedua setelah bulan Desember dan Januari yang lalu kita adakan serial halaqah pertama, dan karena sedang bergulir serial halaqah yang kedua, maka kita gelar lagi juga yang kedua kalinya di Lirboyo ini. Maka halaqah kita kali ini dimaksudkan sebagai kelanjutan dari halaqah yang pertama dulu, dan saya ingin menggunakan ini untuk membawa wacana kita sampai kepada strategi-strategi yang dilakukan oleh NU. Kalau yang pertama dulu kan kita bicara tentang bagaimana dinamika global dalam sejarah ini telah menggiring masyarakat internasional ke dalam kesepakatan mengenai konstruksi peradaban global yang baru. Karena itu dulu kita undang juga pembicara asing, ada Ustadz Abdul Jawad dari Alexandria, Mesir, dan Ustadz Thomas Dinem dari Polandia. Tapi karena sekarang kita ingin membawa wacana kita, diskusi kita sampai kepada strategi kita bersama, maka yang kemudian kita mohonkan kawasan adalah dari khususnya pemimpin PNU sendiri. Bapak sekalian saya hormati, dulu kita sudah diskusikan bagaimana bahwa sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum adanya piagam PBB, dunia ini adalah dunia rimba. Dunia adalah rimba di mana satu kelompok dan kelompok yang lain saling serang, saling menghancurkan, saling adu kuat, siapa kuat dia menang. Yang berlaku adalah hukum rimba. Jadi dulu itu perang itu normal, pembantian itu normal, pembumi hangusan normal, penjajahan normal, perbudakan juga normal, semuanya normal dulu. Kalau sekarang kita ribut-ribut bagaimana Israel melakukan genosida atas orang-orang Palestina di Gaza, dulu itu Turki Utsmani itu juga pernah melakukan genosida terhadap orang-orang Kristen Armenia, sampai hampir 2 juta orang dimusnahkan oleh Turki Utsmani pada waktu itu. Dan sebaliknya genosida terjadi di mana-mana sejak zaman kuno. Nah, sampai kemudian terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dengan korban yang luar biasa yang menyadarkan masyarakat internasional tentang dibutuhkannya satu tatanan baru yang bisa mencegah perang tak berketentuan seperti yang terjadi sebelumnya. Karena perang yang tidak karu-karuan, hukum rimba itu menjadi sejarah umat manusia selama ribuan tahun, sejak zaman Sumeria, Assyria, Mesir kuno, Romawi kuno, seperti itu semua. Jadi orang dibantai itu dulu udah biasa. Nah, kenapa sekarang ini kita ngeri dengan pembantaian-pembantaian itu? Karena kita dididik di dalam zaman sesudah adanya kesepakatan internasional tentang tatanan dunia yang baru yang didasarkan atas aturan-aturan dan bukan sekedar adu kuat di antara aktor-aktor yang ada. Nah, itu dulu. Nah, sekarang bagaimana dengan langkah-langkah yang harus dilakukan, yang akan dilakukan khususnya oleh Nahdlatul Ulama ini? Pertama-tama saya ingin ingatkan kembali dan tegaskan kembali sesuatu yang sudah saya ulang-ulang sebetulnya sejak lama sekali, bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai inisiasi untuk membangun peradaban baru, sebagai rintisan untuk membangun peradaban baru.
saya menolak tesis yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai tanggapan atas menangnya Wahabi di Hijaz. Saya tolak itu. Mungkin ada kaitannya dengan itu, tapi bukan hanya itu. Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan visi yang jauh lebih besar, yaitu visi untuk membangun peradaban dengan kepemimpinan dari para ulama. Ini adalah visi yang selama ratusan tahun sudah tidak pernah muncul lagi di dalam sejarah dunia Islam. Dan baru dimulai di Indonesia ini dengan lahirnya Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini lahir setelah runtuhnya konstruksi peradaban Islam yang lama pada waktu itu, yaitu Turki Utsmani sebagai tulang punggungnya. Runtuh karena Perang Dunia Pertama, hilang, dan kemudian orang bertanya tentang apa penggantinya. Dan ketika lahir kerajaan Saudi yang berbasiskan mazhab Wahabi, ini ditolak oleh kiai-kiai kita. Kenapa? Karena tidak bisa, ini keyakinan dari para ulama kita, tidak bisa peradaban baru itu dibangun selain dengan semangat atas dasar mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya vitalitas untuk membangun peradaban baru, bukan Wahabi, bukan juga Syiah. Nah, ini yang penting. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua langkah strategis yang dikerjakan oleh para ulama kita sejak awal hingga sekarang ini terkait dengan dua hal tadi. Terkait dengan upaya untuk secara tadriji, sebagaimana disampaikan oleh Rois Am, membangun sendi-sendi peradaban baru, dan yang kedua mempertahankan kehadiran Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam strategi peradaban baru itu sendiri. Nah, maka begini, dulu itu peradaban Nusantara itu memang peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dibawa, yang mengislamkan Nusantara ini kan para wali songo dan wali-wali yang lain. Dan semuanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kita bicara tentang Islam di Nusantara ini, Islam yang ada itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang lain. Dan ini yang dilihat dan diyakini betul oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu sebabnya kalau kita baca risalah beliau tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ditegaskan betul bahwa Nusantara ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa kemudian ada yang ikut Muhammad Abdul Rasyid Ridho, ada yang ikut Wahabi dan sebagainya, ini datang baru. Tapi yang asli adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka sebetulnya Hadratus Syekh itu ingin supaya ini balik ke Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Bagaimana supaya ini dibangun, digalang lagi untuk kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu sebabnya kemudian Hadratus Syekh setuju untuk mendirikan apa yang kemudian disebut sebagai MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, dengan harapan bahwa ini bisa menjadi wadah untuk menggalang kembali semuanya balik ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara yang macam-macam itu. Nah, kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena hanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, peradaban yang baru yang dibangun itu ini tetap sambung dengan warisan dari peradaban yang ada sebelumnya. Jadi bukan ngarang sendiri sesuatu yang baru, ngarang sendiri, tetapi derivasi, ya, dihasilkan dari wawasan-wawasan yang kita warisi sebagai turos, tapi kemudian secara kreatif menghasilkan gagasan-gagasan untuk peradaban baru itu. Maka harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini visi dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Tetapi realitas seringkali tidak sesuai dengan harapan. Ketika Masyumi kemudian berjalan, ya,
Ternyata kemudian yang terjadi adalah bahwa kelompok-kelompok di luar kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini justru mendominasi berbagai macam peran kunci di dalam Masyumi itu sendiri pada waktu itu. Yang menjalankan strategi, membuat keputusan-keputusan strategis ini adalah orang-orang di luar kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Wahabatullah melihat ini sebagai ancaman. Karena kalau kemudian dibiarkan, maka justru Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri yang pada waktu itu sudah terpinggirkan, ini akan kehilangan warnanya. Akan kehilangan ruang untuk menunjukkan warnanya. Maka kemudian Kiai Wahabatullah ngotot untuk keluar dari Masyumi dan menggulirkan mengajak NU untuk berkompetisi sebagai parpol sendiri pada waktu itu. Tujuannya apa? Supaya warna dan identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap kokoh. Tidak kemudian hanya dijadikan alat untuk agenda-agenda yang dibuat oleh pihak-pihak lain. Maka ungkapan yang sangat terkenal dari Kiai Wahab pada waktu itu ketika beliau digugat, kenapa malah tidak mau persatuan? Diajak persatuan dengan Masyumi kok malah pisah. Ketika digugat seperti itu, jawabnya Kiai Wahab, kita tidak mau persatuan antara kusir dengan kuda. Kita disuruh jadi kudanya, dia jadi kusirnya. Kita cuma bisa betit tok sambil suruh geret dokar, dia yang enak-enak naik dokar sambil nyabeti kita. Itu terkenal sekali pernyataan Kiai Wahab itu. Kita tidak mau. Kita mau persatuan tapi bukan persatuan kusir dengan kuda. Nah, maka kemudian beliau katakan yang penting kita sekarang punya base sendiri. Kalau nggak ada yang kalau belum ada yang bisa nyupir, ya kita sewa supir. Yang penting base-nya punya sendiri gitu. Kiai Wahab begitu. Dan beliau katakan jangan percaya kalau orang bilang NU ini gelugu. NU ini meriam, kata beliau. Ini adalah upaya beliau untuk membangkitkan semangat dari warga NU ini supaya percaya diri bahwa peradaban itu tidak harus dibangun di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini prinsip kita. Pokoknya jangan sampai Ahlus Sunnah ini, mazhab Ahlus Sunnah ini jangan sampai maghlub. Harus tetap mewarnai dengan kuat. Apapun pilihan yang kita buat. Nah, itu yang terjadi sepanjang sejarah. Dan kadang-kadang kita harus berkorban besar dalam rangka ini. Sepanjang sejarah yang kita lalui hingga sekarang.